Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya engkau dalam perlindungan Tuhan dan sukacita yang dari Tuhan. Kita akan merenungkan renungan CRPDM HKBP Miangrek pada tanggal 30 November 2022. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus diberitakan telah mati untuk semua orang, saat itulah kita melihat ada gambaran di mana pengorbanan Kristus adalah suatu hal yang benar-benar untuk dipandang serius sebagai wujud landasan iman Kristen. Kematian Kristus untuk semua orang ternyata menjadi kekuatan tersendiri dan menjadi alasan kita untuk melayani Kristus. Alasan orang untuk melayani di gereja, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun engkau berada adalah alasan serius karena kita hidup untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Pada tahun 1920-an, sebuah film dengan judul Bobby Jones, Stroke of Genius. Seorang Bobby Jones yang adalah pegolf jenius pernah ditanyakan oleh seseorang kapan dia akan berhenti menjadi pemain amatir dan menjadi pemain profesional. Jones menjawab, kata amatir itu berasal dari kata Latin amo yang berarti mencintai atau mengasihi. Akhirnya Jones berkata, dia tidak akan pernah menjadi pemain amatir karena dia terlalu mencintai dan menyukai permainan golf itu. Ketika seseorang terdorong untuk melayani Tuhan dalam kehidupan bergereja, saat itu berlaku sebuah prinsip pengikut Kristus adalah pengikut yang mau termotivasi bagaimana Kristus melayani dan memberikan teladan. Kepada jemaat Korintus, Paulus memberikan contoh supaya setiap jemaat
Korintus saat itu hidup dalam tindakan karakter dan panggilannya sebagai pengikut Kristus. Ia menekankan motivasi pelayanan, di mana Kristus dalam kasih-Nya menguasai kita, dan kasih itulah yang mengubah untuk kita juga mau memberikan terbaik dalam pelayanan. Jika satu orang mati untuk semua orang, berarti pengorbanannya untuk semua orang yang sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, kita semua hidup kembali untuk diri, secara khusus untuk orang banyak. Motivasi ini menjadi motivasi hebat, bukan? Di mana kasih Kristus mendorong seseorang untuk menjalani hidup bagi Tuhan. Dan dengan kata lain, hidup bukan asal hidup, karena hidup yang mempertahankan hidupnya saja dengan kecenderungan untuk memandang kebutuhan diri sendiri lebih besar, kebutuhan dirinya merasa tidak pernah cukup dan kurang, hingga akhirnya memotivasi orang lain untuk melakukan yang tidak benar. Pergumulan dan masalah tidak akan pernah habis, bukan? Jika seseorang hidup hanya untuk masalahnya dan memikirkan dirinya sendiri, saat itulah dia kehilangan arah untuk dipenuhi oleh cinta Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berfokus dengan kata ke dalam. Di dalam pelayanan, seseorang melayani Kristus. Pelayanan ini menyebut dan mengarah kepada seorang hamba Tuhan yang diamankan di dalam kuasa Kristus. Kekristenan kita boleh menjadi hidup yang benar, tapi tidak cukup. Harus juga memperkenankan hati Allah untuk hidup yang berguna dan bermakna. Hidup yang berkelimpahan harus dirasakan orang lain, dan hidup ini adalah hidup yang dimenangkan oleh Kristus. Sekali lagi, Kristus telah mati untuk kita karena Kristus ingin setiap orang mengalami kebangkitan, di mana kebangkitan adalah proses di mana Allah membenarkan, melepaskan kita dari dosa. Di pagi hari ini kita mengingat bahwa Kristus telah berkorban dari dosa manusia yang begitu pekat. Kristus memberi dirinya dengan kasih dan kuasa-Nya, dengan memberi penebusan, memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang, yang padahal kita tidak layak untuk mendapatkan itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan untuk berasal dari kata huper, yang artinya sebagai pengganti. Kristus telah mengganti kita untuk memikul hukuman yang patut kita terima, dan Allah menagih di mana keadilan yang sudah Allah berikan selayaknya untuk kita berikan dengan penuh keseriusan. Tujuan Kristus mati adalah menghidupkan, supaya kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya, yang orientasinya adalah kepada Kristus. Pada akhirnya, saya mengundangmu, Amanginang dan saudara-saudariku dimanapun engkau berada. Hiduplah untuk sesama dengan bertanggung jawab, menjadi berkat bagi orang lain, memperlakukan orang lain dengan hormat, dan memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Seseorang itu adalah gambaran Allah. Karena itu wajiblah kita juga melakukan diri kita menjadi bagian dari wajah Allah itu, di mana Kristus memberikan kepada kita keharuman dengan mampu mengucap syukur kepada Allah yang berkorban, pada Kristus yang menebus kita, dan Roh Kudus yang menghidupi kita. Akhirnya saya juga mengundangmu, biarlah bau kematian itu
menjadi hilang dengan bau harum kehidupan, di mana kesiapan kita untuk mempersiapkan Natal dengan baik, dengan tanggung jawab dan keseriusan adalah cara kita mewujudkan hidup yang berjalan dengan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kiranya kebaikan Kristus menyertaimu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tertegun dengan sapaan firman Tuhan, di mana Kristus hidup untuk mewakili kami dan memberikan kami hidup dari keterpurukan kami atas dosa. Biarlah hidup Kristus mengingatkan kami menjadi berkat, menjadi orang yang lebih baik adalah panggilan untuk kami hidupi dan seriusi. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, memberkati dan menyertaimu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.